Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tegas pada tempatnya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ketegasan ini kita mau coba terapkan kepada anak kita gitu ya, sedini mungkin. Tetapi seringkali orang tua merasa serba salah gitu Pak Paul ya. Kadang-kadang ditegasi anak jadi penakut, tapi dilepaskan anak jadi kurang ajar. Nah ini sebenarnya bagaimana Pak Paul? Jadi memang kita harus tahu ya Pak Gunawan kapan itu waktunya tegas dan kapan kita itu justru tidak usah tegas ya. Nah, untuk bisa mengetahui kapannya ini memang diperlukan sebuah hikmat Pak Gunawan. Karena tadi Pak Gunawan sudah singgung, kalau saja kita itu tuh akhirnya kebablasan ya, tegas dalam segala hal. Akhirnya berakibat buruk ya, anak makin ciut. Atau kalau anak itu keras, malah makin dia memberontak pada akhirnya. Atau kalau kita nggak bersikap tegas, sedangkan anak itu memang perlu ditegaskan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu jadinya tidak bisa mendengar perintah atau instruksi, nggak menghormati orang, kehendaknya lah yang harus terjadi. Nah inilah yang harus dipahami oleh orang tua. Bahwa kita memang harus bersikap tegas, tapi ada waktu-waktunya tidak bersikap tegas kepada anak. Nah, ini yang kita akan pelajari. Namun sebelum kita melanjutkan, ada satu yang ingin saya juga uraikan, yaitu apa yang saya maksud dengan bersikap tegas. Jadi yang saya maksud dengan bersikap tegas adalah tidak menuruti keinginan atau permintaan anak. Nah, itu definisinya yang akan saya gunakan dalam bahasan pada hari ini. Tidak mengikuti keinginan atau permintaan anak. Nah, saya kira dari definisi ini kita mulai bisa membayangkan ya, apa itu tuh yang akan saya uraikan. Sebab sekali lagi, ada waktunya tidak menuruti keinginan anak, tapi ada waktunya menuruti keinginan anak. Ya, jangan sampai kita menjadi orang tua yang kata pertama keluar dari mulut sewaktu anak meminta sesuatu adalah tidak. Ya, jadi itulah yang kita harus juga pahami. Ya, jadi ini semacam disiplin terhadap anak gitu Pak Paul ya? Betul, ini adalah bagian dari disiplin anak, betul sekali. Ya, memang kesulitannya bukan hanya kapan kita bertindak tegas, tetapi bentuk ketegasan itu sendiri seperti apa, itu seringkali juga menjadi masalah bagi orang tua Pak Paul. Nah, ini pertanyaan yang baik Pak Gunawan, jadi kita mesti mengetahui bahwa ada hal-hal yang kita lakukan, terus kita anggap itu bersikap tegas. Padahal itu belum tentu menandakan sebuah sikap tegas. Misalnya, ada orang yang beranggapan kalau saya itu tuh berteriak, ya menggunakan suara keras, itu berarti saya telah bersikap tegas. Belum tentu. Ada orang tua yang berteriak-teriak, histeris, tapi justru tidak konsisten sama sekali. Jadi akhirnya ketegasan itu hilang. Atau yang lainnya lagi adalah ada orang tua yang menggunakan disiplin yang keras. Pokoknya anak salah, langsung dipukulnya dengan luar biasa kerasnya. Nah, apakah ini sama dengan sikap tegas? Tidak, ini adalah sebuah disiplin yang keras, yang terlalu keras, yang justru berakibat buruk pada anak. Jadi yang kita maksudkan dengan tegas bukanlah keras ya, dengan menggunakan pukulan. Atau yang lain lagi adalah ada orang tua yang mempunyai aturan yang keras di rumahnya. Harus pulang jam berapa, telepon harus berapa lama, makan harus seperti apa. Semua diatur dengan aturan-aturan yang begitu ketat dan keras. Apakah ini sama dengan sikap tegas? Tidak ya. Dan yang terakhir yang juga sering disalahartikan dengan sikap tegas adalah tuntutan yang tinggi. Harus mendapatkan nilai yang terbaik ya, harus menjadi juara. Jadi tuntutan itu sangat tidak realistik, sangat kaku. Sehingga anak tidak mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan kita ya, karena peraturan atau tuntutan kita yang terlalu keras dan tinggi itu. Nah, ini semua adalah sikap-sikap yang keras dan melampaui ketegasan. Jadi
itu bukanlah yang seharusnya kita lakukan. Ya, ada orang tua yang mencoba bersikap tegas bukan bersuara keras karena memang dia tidak bisa bersuara keras, Pak Boy. Tetapi tidak mau diajak bergurau dan sebagainya. Dia selalu tampangnya itu serius di hadapan anak, Pak Boy. Betul. Jadi ada orang tua yang memang akhirnya memberikan kesan kepada si anak bahwa pintu tertutup. Anak nggak bisa masuk gitu untuk bisa bersantai, ya berguyon dengannya. Akhirnya hubungan antara orang tua dan anak merenggang dan makin jauh. Nah, bukan itu juga yang kita maksudkan dengan sikap tegas ya. Sebab sikap tegas berarti mesti ada relasi atau komunikasi dengan anak. Sehingga anak juga bisa mengemukakan pendapatnya kepada orang tua. Ya, jadi bagaimana sebenarnya kita itu bisa mengaplikasikan sikap tegas ini di dalam pendidikan anak itu, Pak? Nah, pada intinya Pak Gunawan, untuk kita bisa bersikap tegas, kita mesti mengenal anak dengan baik. Maksudnya begini Pak Gunawan, kita bersikap tegas ini nih tujuannya adalah untuk kepentingan anak. Tujuannya bukan supaya kita itu tuh dilihat oleh anak sebagai orang tua yang tegas, sebagai orang tua yang berwibawa. Nah, kalau anak itu melihat kita seperti itu, ya nggak apa-apa. Baik, tapi tujuannya kita bersikap tegas bukanlah untuk kita ini dilihat seperti apa oleh anak. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan anak itu sendiri. Nah, kalau kita sudah berprinsip bahwa sikap tegas kita ini nih demi kepentingan anak, maka kita harus mengenal anak dengan baik. Karena kalau kita mengenal anak dengan baik, maka barulah kita bisa melakukan hal-hal yang memang baik untuk dia. Kalau kita tidak tahu anak kita, bagaimana mungkin kita akhirnya bisa melakukan hal-hal yang memang baik untuk dia. Misalnya, sebagai contoh, ada anak yang memang penurut sekali. Apapun yang orang tua katakan, dia akan ikuti. Nah, ada orang tua, anak sudah begitu penurut, tetap aja melarang ke sana, melarang ke sini, harus begini, harus begitu. Si anak minta sedikit saja, hal yang memang sangat wajar, enggak boleh, harus gini, harus begitu. Nah, inilah contoh orang tua yang tidak mengenal anak dengan baik, sehingga akhirnya bersikap tegas, tidak tepat sasaran. Si anak ini akhirnya makin penurut, akhirnya ciut, habis. Sehingga akhirnya anak ini tidak bisa berinisiatif. Nah, justru sebagai orang tua, kita jadinya tuh seharusnya lebih berhati-hati, lebih berhemat dalam memberikan ketegasan kepada anak yang seperti ini. Seharusnya justru kita membatasi itu sikap tegas kita, agar si anak belajar berinisiatif. Meskipunlah sedikit keliru atau apa, tapi kalau justru ini menumbuhkan inisiatifnya, kita justru biarkan. Nah, jadi inilah yang penting sebagai landasannya Pak Gunawan. Kalau kita mau bersikap tegas, kita harus ingat ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan saya atau untuk kepentingan dia? Kadang untuk kepentingan kita. Karena apa? Kita lagi repot, kita nggak mau dibuat repot, jadi langsung jawaban yang keluar adalah tidak. Supaya kitanya nggak usah repot. Tapi merugikan si anak. Jadi kita selalu harus bertanya, untuk siapakah saya bersikap tegas? Dan jawabannya adalah seharusnya untuk anak. Nah, untuk bisa tegas dengan tepat pada anak, syaratnya kita harus mengenal anak dengan baik. Sehingga akhirnya kita bisa bersikap tegas yang pada tempatnya. Ya, tapi itu butuh suatu kejujuran bagi orang tua itu, Pak Bol. Karena setiap kali ditanya, biasanya orang tua berkata, ini demi kepentingan anak. Saya dulu juga diperlakukan seperti itu untuk kepentingan saya, gitu loh. Belum lama ini Pak Gunawan, saya berbicara dengan seseorang yang cerita bahwa dia pada masa kecil itu tuh, menerima ganjaran fisik yang luar biasa dari ayahnya. Jadi ayahnya itu tuh luar biasa pemarah, dan selalu kalau marah itu memukul anak, dan memukulnya itu tidak kira-kira. Nah, orang ini sekarang sudah dewasa ya. Tapi dia sebetulnya tuh sangat menderita di tangan orang tuanya yang begitu keras. Namun waktu berbicara dengan saya, dia berkata, sebetulnya ini adalah hal yang baik buat saya. Karena saya menjadi orang yang berdisiplin dan sebagainya gitu.
Ya, saya hanya mendengarkan saja uraiannya itu. Tapi sebetulnya, bukankah kalau orang tua bisa menanamkan disiplin tanpa harus menginjak-nginjak si anak, itu kan lebih baik. Sebetulnya idealnya begitu. Jadi memang orang tua itu tuh harus akhirnya mengevaluasi ya. Apakah yang telah saya terima dari orang tua saya itu tuh sungguh-sungguh baik? Apakah ada jalan lain yang sebetulnya lebih baik dan mencapai sasaran yang sama tanpa harus menghancurkan jiwa saya? Nah, bukankah itu yang lebih baik? Jadi kita memang harus terbuka ya, melihat apa yang telah kita terima dan memanggilnya seperti apa adanya. Kalau memang perlakuan orang tua kita itu tidak sepatutnya dan tidak sehat buat kita, ya kita akui. Kalau memang baik dan sepatutnya kita juga akui. Nah, yang memang tidak baik, sebisanya lah kita tidak lagi mengulangnya untuk anak-anak kita. Jangan kita teruskan dan kita katakan itu baik. Padahalnya kan kita akan sebetulnya kalau jujur harus mengakui bahwa bertahun-tahun kita hidup dalam uraian air mata. Dan hati yang terlalu sakit karena perlakuan orang tua yang seperti itu. Nah, janganlah kita mengulangnya itu dan menerapkannya kepada anak-anak kita. Ya, agar penilaian kita itu lebih objektif, biasanya peran pasangan itu besar sekali gitu Pak Paul. Jadi kita bisa bicarakan ini dengan pasangan. Sebenarnya ini untuk kepentingan siapa? Itu betul sekali Pak Gunawan. Kadang memang kita harus akui, kita itu tuh subjektif ya. Nah, maka kita ya memerlukan masukan pasangan kita. Dialah yang nanti bisa berkata, rasanya kok engkau itu tuh terlalu jauh. Kok rasanya ini nih nggak lagi efektif. Ini rasanya bukan buat kepentingan si anak, tapi buat kepentinganmu sendiri. Nah, waktu istri atau suami kita memberikan tanggapan, ya seyogyanya lah kita mendengarkan tanggapan mereka itu. Iya. Nah, katakan sekarang kita sudah menemukan bahwa ini untuk kepentingan anak gitu Pak Paul. Sudah sepakat. Nah, apa yang bisa kita lakukan itu Pak Paul? Nah, ada beberapa panduan yang akan saya bagikan Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita ini perlu bersikap tegas bila kita tahu bahwa keinginan si anak itu akan berakibat buruk baginya. Jadi kalau kita tahu ini akan berakibat buruk, bersikaplah tegas, melarangnya, tidak menuruti permintaannya. Ya, misalnya, si anak itu berkata atau meminta kepada kita izin agar dia itu tuh diberikan kesempatan untuk pergi dengan teman-temannya. Kemana, keluar kota dan sebagainya selama 2 minggu. Dan kita tanya, dengan siapa engkau akan pergi? Dia sebut teman-temannya. Nah, masalahnya adalah kita sudah tahu, dan dia pun pernah mengakui bahwa teman-temannya itu memang adalah anak-anak yang seringkali melakukan hal-hal yang buruk. Misalkan, teman-temannya itu adalah orang-orang yang sering pergi ke tempat pelacuran. Nah, anak kita itu juga cerita bahwa teman-temannya itu suka mengajak-ngajak dia ke tempat pelacuran, tapi dia nggak mau. Namun sekarang teman-teman yang sama ini mengajak dia pergi keluar kota selama 2 mingguan. Nah, kita harus mengerti bahwa, atau kita harus menolong anak kita mengerti bahwa dia mungkin kuat hari ini di dalam kota di mana kita bersama dengan dia, tapi dia mungkin tidak akan sekuat ini kalau dia berada di luar kota bersama teman-temannya selama berminggu-minggu. Jadi, meskipun anak kita itu berkata, saya nggak apa-apa, saya akan bisa, dan sebagainya, tapi kita tahu bahwa ini akan berakibat buruk, risikonya itu terlalu besar. Nah, disinilah dan pada tempatnya lah kita bersikap tegas. Jadi, prinsip atau panduan pertama, kalau kita tahu ini akan berakibat buruk baginya, kita perlu bersikap tegas. Ya. Di dalam hal ini kan memang perlu memberikan penjelasan supaya anak itu bisa memahami. Katakan anak tetap tidak bisa memahami, jadi artinya dia masih tetap condong ikut teman-temannya. Tindakan tegas apa yang bisa kita lakukan, Pak? Pada akhirnya kalau sampai memang tidak ada titik temu ya Pak Gunawan dalam kasus seperti ini, kita memang harus tetap ya bergeming. Kita nggak boleh goyang. Kita harus tetap berkata nggak bisa. Dia mungkin marah, dia nggak akan terima, tapi kita tetap bergeming, katakan kepadanya tidak bisa. Nah, kalau anak memang melihat kita ini jarang-jarang bersikap seperti ini, dia akan terima Pak Gunawan. Meskipun ya dari
ya sikapnya, mulutnya, dia menunjukkan sikap tidak menerima, sudah tentu ya, karena yang dia inginkan tidak didapatkannya. Tapi kalau dia tahu, kita ini nih nggak gampang-gampang bilang tidak kepadanya. Kita ini nih di masa lampau juga memikirkan kepentingannya. Kita itu tuh nggak seenaknya bersikap merugikan dia. Nah, kalau si anak tahu kita seperti itu, meskipun dia tidak senang dengan keputusan kita, dia akan lebih bisa menerimanya. Tapi kalau di masa lalu, kita tegasnya itu tuh tidak pada tempatnya. Dikit-dikit bilang enggak, dikit-dikit bilang jangan. Nah, ditambah dengan ini, si anak kemungkinan besar akan meledak. Dia akan makin memberontak. Sebab ini menjadi tumpukan dari perbuatan-perbuatan di masa lampau. Di mana kita selalu mengekangnya, mengatakan tidak boleh untuk segala hal. Ya, tetapi ada orang tua yang berkata mungkin ini, ya kalau akibatnya tidak terlalu serius seperti yang tadi kepelacuran itu Pak Bagja, tapi misalnya ya bisa tersesat atau apa gitu. Lalu orang tua ini berkata, tidak apa-apa lah sudah, kamu boleh pergi gitu. Tetapi kan ada suatu kekhawatiran juga. Hanya orang tua ini berkata, kalaupun itu terjadi, biar itu untuk kebaikan anak. Artinya untuk pelajaran buat dia gitu. Nah, kalau kita itu tuh mau mengambil keputusan seperti itu, kita mesti memang memikirkan bahwa dampak terburuknya masih bisa ditangani oleh si anak itu atau oleh kita pada akhirnya. Saya berikan contoh. Suatu kali anak saya itu tuh main dengan temannya di seminari di mana saya mengajar. Main, diajak oleh kawannya, sehingga masuk dan rupanya itu seperti mengaduk-ngaduk ruangan di atas. Nah, saya memang sudah beritahukan dia, jangan ikut kalau temannya itu mengajak ke sana. Dia tetap melakukan. Begitu saya dengar, dia melakukan itu lagi. Nah, dia sudah masuk ke mobil mau pulang. Saya masih ingat lagi itu tuh kami mau pulang dari seminari, mau pulang ke rumah. Temannya itu ada satu ikut sama dia. Temannya ini mengerti rute angkot di kota Malang ini. Anak saya nggak mengerti. Tapi temannya tahu, anak saya saat itu berumur kira-kira sekitar 10 tahun gitu ya. Nah, saya itu memang begitu dengar, saya sudah beritahu dia masih melanggarnya, saya tahu saya harus memberikan dia sanksi. Sanksinya apa? Saya minta kepada dia dan temannya untuk turun. Dan untuk naik angkot pulang. Terus saya jalan, saya pulang. Sebetulnya dari titik saya mengendarai mobil, sampai saya tiba di rumah, hati saya cemas luar biasa. Saya takut dan saya terus berdoa. Tapi saya tahu, temannya itu tuh tahu angkot di Malang. Jadi saya tahu dia akan oke. Maka saya ambil resiko itu. Dan benar dia pulang ke rumah. Nah, dia tidak tahu hati saya yang benar-benar ketakutan dan sangat sedih, sangat takut dan segala macamnya. Tapi akhirnya saya berikan sanksi itu Pak Gunawan. Dan tujuannya adalah supaya dia tidak mengulang perbuatan itu. Jadi kita mesti memikirkan bahwa dampaknya itu tuh masih bisa tertangani. Jangan sampai karena emosi kita bersikap tegas dan memberikan hukuman kepada anak, berakibatkan sesuatu yang si anak dan kita pun nggak bisa lagi tangani. Itu yang berbahaya. Iya. Apakah ada hal lain gitu Pak, yang kita perlu bersikap tegas itu bagaimana Pak? Kita perlu bersikap tegas bila keinginan si anak akan merugikan atau melukai orang lain. Ada kalanya tuh anak itu karena nggak menyadari ya. Dia itu tuh melakukan hal-hal yang nantinya bisa melukai atau merugikan orang lain. Contohnya misalnya, dia belum bisa naik motor. Baru belajar. Kemudian mengajak adiknya untuk naik motor bersamanya. Nah, dia minta, dia apa, kita harus katakan tidak. Karena apa? Kalau sampai ada apa-apa, itu dampaknya terlalu buruk untuk si anak, adiknya. Merugikan orang, melukai orang, dan sebagainya. Atau bisa melukai orang lain pula. Atau misalkan contoh yang lain, anak kita itu tuh baru belajar berkendaraan, mobil misalkan. Belum begitu bisa. Tapi kita itu tuh sembarangan aja kasih dia naik mobil dan sebagainya tanpa pembimbingan. Nah, itu juga salah. Misalkan si anak minta pun kita harus katakan tidak.
Karena kalau kamu sampai menabrak orang itu kerugiannya terlalu besar. Jadi bersikaplah tegas kalau tindakannya akan melukai atau merugikan orang. Seperti itu. Yang lain adalah kita perlu bersikap tegas bila keinginannya itu akan memberinya keuntungan, tapi melibatkan dosa. Misalkan, dia itu tuh akan pergi, tapi dia harus bolos sekolah. Nah, dia itu mau berbohong kepada gurunya. Nah, memang keuntungannya akan diperoleh, dia bisa pergi. Tapi kan itu melibatkan dosa, yaitu berbohong. Nah, meskipun ada keuntungan, tapi kalau itu adalah dosa, kita perlu bersikap tegas dan berkata, nggak boleh. Kamu harus bersikap jujur, kamu harus katakan apa adanya kepada guru, bahwa kamu memang mau pergi ke sana atau apa, atau kamu tidak pergi sama sekali, supaya kamu tidak usah berbohong. Nah, kita perlu bersikap tegas dalam hal seperti ini, Pak Gunawan. Ya, itu memang perlu diajarkan kepada anak, Pak Pol, ya, untuk bersikap jujur seperti itu. Jadi ketegasan ini menuntut juga kejujuran di sana. Betul. Jadi jangan sampai akhirnya kita itu tuh ya menjerumuskan anak. Dan biasanya tuh orang tua menjerumuskan anak secara bertahap. Tidak begitu ketara awalnya. Tapi akhirnya si anak makin kendor. Akhirnya makin sering melakukan hal-hal yang salah. Nah, biasanya orang tua baru bersikap tegas setelah si anak itu melakukan hal yang terlalu berat, yang terlalu besar. Baru kita marah dan sebagainya. Kita lupa bahwa semua ini diawali dari hal-hal kecil. Misalkan tadi itu contoh yang saya berikan. Si anak mau bolos sekolah, mau pergi kemana, tapi kemudian berbohong. Dan kita biarkan. Meskipun kita itu berkata, saya nggak setuju, tapi waktu kita biarkan, kita mengkomunikasikan kepada anak kita setuju. Akhirnya dari bohong kecil, tidak masuk sekolah, menjadi bohong dan bohong yang lebih besar, dan masuk akhirnya ke wilayah lain, berbuat hal-hal yang lebih salah lagi dan lebih salah lagi. Nah, biasanya ya orang tua akhirnya baru sadar setelah perbuatan anak itu sudah menjadi sangat buruk. Ya, tapi seperti tadi contoh yang Pak Pol katakan mengenai mengendarai mobil, ya, kita tahu bahwa anak kita belum terampil gitu. Lalu kita katakan, jangan dulu kamu mengendarai, kamu mesti didampingi dan sebagainya. Tapi dia ngotot karena dia percaya bahwa kalaupun nabrak, orang tuanya masih bisa membiayai untuk memperbaiki mobil itu gitu, Pak Pol. Nah, ada memang anak yang beranggapan seperti itu. Dan kita akan katakan kepada anak, kalau soal rusak, kami bisa tanggung. Tapi kalau sampai nyawa orang yang hilang, kamu dan kami tidak akan bisa menanggungnya. Kalau sampai orang gara-gara kamu itu tuh akhirnya cacat, tidak bisa lagi jalan dan sebagainya, sampai kapanpun kita tidak bisa lagi mengembalikan tubuhnya itu. Nah, jadi kita bersikap tegas karena kita tahu tindakannya ini akan merugikan atau melukai orang. Jadi apapun reaksinya nggak apa-apa, kita harus tegas di situ. Nah, yang terakhir adalah kita perlu bersikap tegas kalau keinginan si anak itu justru akan membuatnya memandang dirinya dengan lebih negatif, Pak Gunawan. Jadi misalkan nih ya, si anak ini nih sekolahnya itu malas-malasan, kemudian akhirnya dia itu tuh mau pindah ke sekolah yang lain yang lebih gampang, dan kita izinkan lagi. Nah, bukankah sikap kita itu tuh justru makin membuat si anak melihat dirinya dengan lebih negatif, bahwa dia tuh orang yang nggak bisa tahan uji, nggak bisa berjuang, dan nggak mau susah, dan nggak mempunyai kemampuan, jadi akhirnya cari yang jalan pintas dan jalan gampang. Dan kita selalu bukakan jalan pintas, jalan-jalan mudah itu. Nah, justru tindakan kita makin menjerumuskan si anak. Dalam hal seperti inilah kita mesti bersikap tegas. Sebab kita tidak mau si anak akhirnya memandang dirinya buruk atau rendah. Bahwa saya orang yang nggak mampu, saya orang yang memang nggak punya daya juang, saya akhirnya adalah orang yang gagal. Nah, jadi disinilah kita perlu bersikap tegas pula. Iya, kadang-kadang sikap tegas ini memang menimbulkan konflik dengan anak. Itu bisa terjadi dan bagaimana Pak Pol mengatasinya? Nggak bisa diapa-apakan, memang dia akan marah. Tapi ya kita hanya bisa jelaskan sekali lagi ya. Kita bisa katakan kepadanya, kalau saya biarkan kamu pindah seperti ini, kamu ini akan dirugikan. Kamu akan melihat diri kamu tidak dengan mata penuh respek lagi.
kamu akan melihat diri kamu sebagai orang yang lemah, yang hanya mau ambil jalan pintas. Dan itu akan merugikan diri kamu. Sewaktu nanti tantangan yang lebih besar datang, nomor satu yang akan kamu lakukan adalah melarikan diri. Dan makin sering kamu melarikan diri, makin rendahlah kamu melihat diri kamu. Saya nggak mau kamu melihat diri kamu serendah itu. Saya mau kamu melihat diri kamu dengan penuh respek. Maka saya tetap nggak mengizinkan kamu pindah. Nah, dia pasti tidak senang, dia marah dan sebagainya, biarkan. Yang penting kita sudah jelaskan. Nah, biarkan selama beberapa waktu, setelah itu kita coba akan berbicara lagi dengan dia. Ya, Pak Paul, ini kan memang harus dilakukan sedini mungkin ya Pak Paul. Tetapi sedini apa itu disiplin seperti ini atau bersikap tegas seperti ini bisa diterapkan gitu Pak Paul? Kita sekali lagi hanya akan bersikap tegas dalam kategori yang tadi telah kita sebut ya Pak Gunawan. Nah, jadi dalam konteks seperti itu biasanya ini nih mulai kita harus terapkan setelah anak berusia 9 tahunan dan menginjak remaja. Sebelum-sebelumnya saya kira ya kita justru lebih ringan, lebih kendor ya. Pada masa anak-anak kecil, apalagi anak-anak belum bisa mengerti, ya memang lebih banyak instruksi yang lebih searah, kita batasi dia supaya dia nggak jatuh dan sebagainya. Iya. Dalam hal ini Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan Amsal 25 ayat 11, yaitu perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Firman Tuhan indah sekali ya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya, ucapkanlah hal yang memang perlu diucapkan dan tepat sasaran, maka hasilnya itu akan efektif, justru akan membangunkan si anak. Kalau kita tegas tidak pada tempatnya, justru makin meruntuhkan si anak, bukan membangunnya. Ya, di sanalah kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk tahu ini saat yang tepat gitu Pak Paul ya. Betul Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tegas pada tempatnya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.